Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa mawalah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang memberikan nikmat pada kita semuanya, nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat ketakwaan. Semoga segala nikmat yang Allah titipkan hari ini menjadikan kita hamba-hamba Allah selalu bersyukur atas segala nikmatnya, menjadikan kita selalu mendapatkan ridhonya Allah dalam setiap amalan-amalan kita. Salat salam diaturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Semoga beliau berkenan menjadikan kita satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Insyaallah lama kita tidak berjumpa karena ada beberapa kali kita off gitu ya. Dan semoga pertemuan hari ini kita refresh kembali, kita ngaji bersama kembali insyaallah. Dan kesempatan hari kita masih bahas detox rezeki. Pertemuan terakhir kita juga bahas detox rezeki dan kita lanjutkan lagi dengan detox rezeki yang kedua yang spesifik membahas tentang sahabat Ka'ab bin Malik gitu. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, sudah hadir bersama kita beberapa sahabat. Ada 51 sahabat. Bismillah, Sukabumi hadir, Bogor hadir, Bandung Barat hadir, insyaallah. Saya lagi coba buka di Facebooknya. Tampilan Facebook belum gitu. Baik. Baik, bismillah, insyaallah kita hari ini bahas tentang sahabat Ka'ab bin Malik. Mas Farad boleh bantu tampilannya? Inilah sahabat Ka'ab bin Malik yang ini saya dapatkan dari kisahnya di dalam kitab. Next, boleh? Di dalam kitab Lu'lu'ul Maknun, dalam kitab Lu'lu'ul Maknun diceritakan di halaman 355 sampai 370. Ini jilid keempat, kisah spesial tentang sahabat Ka'ab bin Malik, dan cukup panjang memang kisahnya. Hadisnya detail sekali. Dulu bagaimana menceritakan tentang hadisnya. Boleh next. Baik. Profil pertama, sahabat Ka'ab bin Malik ini memiliki profil orang yang selalu berperang bersama Rasulullah, mengikuti semua yang dilakukan Rasulullah. Beliau orang termasuk tokoh di antara sahabat besar gitu ya. Dan belum menceritakan dalam Syaikhaini, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, belum menceritakan sendiri, lam atakhallaf an Rasulillah, aku nggak pernah ikut perang Rasulullah, selalu ikut perang Rasulullah kecuali perang Tabuk dan perang Badar. Kalau perang Badar memang tidak diwajibin saat itu. Nah, kalau yang perang Tabuk, nah ini beda lagi. Saat itu ada sesuatu yang membuat aku tidak ikut perang Tabuk. Nah, dalam perang Tabuk ternyata Rasulullah memberikan ikop atau memberikan sanksi kepada sahabat-sahabat yang tidak ikut berperang. Saat itu ada beberapa alasan. Next, beberapa alasan kenapa sahabat Ka'ab bin Malik tidak ikut peperangan Tabuk ini. Pertama, jumlah muslimin saat itu ada 30.000 orang dan hampir semua orang nggak ikut berperang saat itu. Mereka berpikir kalau jumlah yang banyak itu 30.000 orang, Rasul nggak akan tahu siapa di antara sahabatnya ikut ataupun yang enggak. Jadi 30.000 itu bukan jumlah yang sedikit, besar. Ya misalkan Ustaz Nasr sekarang followernya ada 1.000 gitu ya, 100.000. Pasanglah 30.000 saja gitu. Apakah Ustaz Nasr bisa ngenalin satu persatu? Insya Allah nggak mudah. Dan sebegitu juga Rasulullah gitu. Itu 30.000 jumlah yang sangat banyak. Dan semua sahabat pun yang rata-rata yang tidak ikut berperang gitu kan, itu mereka berpikir Rasul juga nggak akan tahu kecuali turun wahyu. Kalau turun wahyu urusannya beda. Nah, mereka berpikir, nggak mungkin tahu ini jumlah udah banyak kok. Nah kan, next. Dan kedua, alasannya adalah udara sangat itu adalah puncak musim panas. Dan tahu ketika udah musim panas, berarti udah panas banget. Kurma sudah waktunya untuk panen. Kalau udah mau panen, udara sangat panas, perjalanannya jauh dari Madinah sampai Tabuk. Itu sekitar 1.200 km. Tabuk itu masih di daerah Saudi Arabia memang. Tapi kan Saudi itu panjang sekali. Yang di arah utara tuh lewatnya semua gurun saja. Kalau beberapa saat ini dulu kan panasnya luar biasa, saat ini sudah beberapa kabar menyampaikan bahwa di Tabuk itu sekarang sudah turun salju. Kalau musim dingin, kalau musim panas panas banget. Tapi kalau dingin dia sampai ke turun salju, perubahan iklim. Ya, saat itu seanggang panasnya. Dan ketiga, musuhnya itu musuh orang Romawi, bukan biasa-biasa ini, bukan kaleng-kaleng. Benar-benar musuhnya adalah orang-orang profesional. Kalau kira-kira di mental imannya lemah, aduh kita ngelawan, bahasanya Bapak Ibu baru latihan tinju gitu ya, disuruh lawan tanding bersama Mike Tyson. Ini kan pemain profesional, Ustaz. Ya emang gitu tantangannya gitu.
Maka sahabat, aduh gimana ini? Ada sebagian berpikir, ntar lagi mau panen, udah panen dulu aja. Gitu. Kenapa Rasul bergesa-gesa untuk langsung berperang saat itu, tidak menunggu aja nanti setelah panen? Dan panen itu kan jadi bekal modal untuk berperang kan? Jadi modal untuk perang. Ternyata tidak seperti itu karena orang-orang Romawi telah bergerak dari utara menuju ke selatan. Rasul berpikir orang-orang Romawi akan bergerak menuju ke kota Madinah. Jangan sampai mereka sampai ke kota Madinah, kita hadang dulu, maka bergeraklah pasukan ini. Nah, sebagian sahabat, aduh, kok sekarang tuh Rasulullah kita mau panen ya, Rasulullah udah musim panas lagi gitu kan. Maka aduh semakin gak mudah. Dan terakhir suka nunda-nunda. Ya sudah, sahabat Ka'ab sebenarnya tidak ikut perang. Belum masih ada keinginan untuk berperang. Ikut berperang sama Rasulullah, ngikutin perintah Rasulullah untuk ikut berperang. Tapi Qadarullah beliau udah siap-siap, beliau masih muda, masih segar, punya kuda yang bagus gitu, punya onta yang bagus tunggangannya. Kira-kira kalau ngejar juga masih bisa gitu kan. Udah maka beliau pas pasukan berangkat tuh santai dulu. Masih santai, nungguin. Ah, ntar juga bisa dikejar kok. Oh, udah besok aja berangkatnya, masih bisa dikejar kok. Kan rombongan besar, pasti jalannya nggak akan cepat-cepat, pasti akan agak nabat gitu. Maka hari kedua gitu, masih nyantai. Hari ketiga, ah, masih bisa dikejar kok gitu. Lama-lama dia berpikir kayak sudah mulai jauh. Dan kita nggak mungkin bisa ngejar Rasulullah. Karena dia suka menunda-nunda. Hati-hati Bapak Ibu. Ini salah satu di antara perisai rezeki bagi kita sebagai seorang muslim. Suka nunda-nunda. Jam karet ala Indonesia itu salah satu di antara perisai rezeki yang harus dibuang. Salah satunya saat itu menjadi perisai rezeki bagi sahabat Ka'ab bin Malik. Boleh, next. Maka perjalananlah pasukan ini semua bergerak ke utara gitu kan menuju ke arah Tabuk. 30.000 pasukan. Di sepanjang jalan, ketika Rasul sedang rehat, belum lihat ke belakang. Sepertinya itu si fulan ini fulan itu kan. Salah satu di antara kan nama Abu Dzar Al-Ghifari. Ada satu orang sosok datang sendirian dari belakang. Sepertinya Abu Dzar Al-Ghifari. Semua sahabat enggak kelihatan Rasulullah gitu kan, enggak kelihatan. Saya pas mendekat, ternyata oh iya benar Abu Dzar Al-Ghifari. Kenapa beliau terlambat? Karena ontanya onta yang sangat tua, ringkih. Jadi ketika pasukan bergerak dia ketinggalan gitu. Jadi biasanya ada konvoy barang-barang yang lain pakai Avanza, pakai Fortuner gitu ya. Jadi belakangnya ada pakai Kijang tahun 80 gitu. Tuk, 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 tuk. Maka pasukan bergerak panjang, dia masih tuk, tuk, tuk. Digas bisa copot semua itu. Jadi nggak mudah, maka beli jalannya pelan-pelan gitu. Ketika rombongan jalan, dia terlambat, nanti nyusul pas ketika mereka rehat. Terus seperti itu. Dan satu ketika Rasulullah ternyata bertanya, "Ma fa'ala Ka'ab bin Malik?" Apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik saat ini? Maka sebagian dari kaumnya, ke satu kabilah dengan sahabat Ka'ab bin Malik itu mengatakan, "Ya Rasulullah habasal burdah." Ya Rasulullah, pakaian-pakaiannya telah melenakan, dunia telah melenakannya Rasulullah. Langsung. Jadi suara sumbangnya sudah muncul gitu kan, yang tidak sepakat dengan sahabat Ka'ab. Nah menariknya ada sifat yang bagus yang ditampakkan sahabat Mu'ad bin Jabal. Bisa makul, buruk sekali apa yang kau ucapkan. Ya Rasulullah, ma'alimna alih illa khairan. Kami nggak kenal Ka'ab bin Malik kecuali orang baik ya Rasulullah. Dia orang baik. Maka kita diajarkan di sini untuk husnudzon kepada teman. Misalkan kita udah janjian nih, misalkan hari Jumat pagi gitu kan, atau Jumat siang kita janjian di pesantren yuk, ketemu Ustaz Nasrullah gitu kan. Semua teman-teman hadir kecuali satu orang di antara sahabat kita. Loh, kenapa ini? Sepertinya dia lagi asik gitu, shopping misalkan. Maka sahabatnya mengatakan, lah bisa makul, kayak ucapan kamu nggak bagus. Kamu nggak mengenal sahabat itu yang hari ini nggak datang, kecuali dia orang baik, dia orang on time gitu. Ya hari ini aja nggak tahu kenapa dia nggak hadir. Gitu. Maka setelah perdebatan itu Rasulullah diam, gitu. Udah nggak nanya-nanya lagi. Ya, gitu. Baik. Sambil memantau siapa hadir, Gresik hadir. Next. Maka ketika sampai di sana, Rasulullah menunggu orang-orang yang ada di Tabuk. Ternyata Romawi tidak bergerak menuju arah Tabuk. Mereka nggak berani. Ketika mendengarkan pasukan muslimin ada 30.000, mereka nggak berani. Apakah mereka takut karena jumlah? Tidak. Jumlah mereka ada 200.000 pasukan Romawi. Jadi kalau mau ditambah lagi pun, mereka bawa 500.000 pun sangat-sangat bisa. Jumlah muslimin 30.000 itu udah paling banyak mentok. Sedangkan pasukan musyrikin Romawi itu saat itu imperator itu ada 200.000, 30.000 bandingan 200.000 gitu ya, itu bandingan 1 banding 7, hampir 7 ya. Satu orang harus melawan 7 orang.
Tapi mereka nggak berani keluar, kenapa? Karena mereka tahu Heraklius itu, dia itu baca Alkitab bahwa sesungguhnya akan datang seorang nabi dan rasul. Loh, kalau seorang pemimpin pasukan, seorang nabi dan rasul, apakah bisa menang? Nggak mungkin bisa menang. Dia tahu. Maka mereka nggak berani keluar saat itu untuk melawan Rasulullah gitu. Cuman mau menurut dengan Rasulullah, ancamannya adalah kekuasaannya gitu. Jadi kalau misalkan Heraklius itu baca kitab, baca Taurat mereka, baca Injil mereka, jadi kalau itu dibaca dan diikutin bahwa Nabi itu adalah Nabi Muhammad, gantian Heraklius akan ditumbangkan oleh rakyatnya. Ternyata seorang Nabi yang terakhir itu adalah bukan orang dari Bani Israel, bukan dari kaum mereka, tapi ternyata dari kaum Arab pinggiran. Maka mereka gak jadi keluar, gak berani datang. Maka Rasulullah setelah nunggu berapa lama gitu kan, sampai sekitar 1 bulan, ya sampai ini ada burung nunggu untuk cukup lama. Maka Rasulullah saat itu menyampaikan kepada para sahabat, Heraklius seperti tidak akan pernah datang, maka kita pulang. Maka pulanglah Rasul dengan 30.000 pasukannya. Datang kembali menuju ke kota Makkah, ke kota Madinah, berjalan menuju Madinah. Terdengarlah kabar Rasul akan kembali ke kota Madinah. Lanjut. Apa yang dilakukan sahabat Ka'ab bin Malik ketika mendengarkan Rasulullah akan kembali menuju ke kota Madinah? Next, akhi. Ketika bergerak menuju ke kota Madinah, maka sahabat Ka'ab bin Malik itu menyiapkan alasan, beribu-ribu alasan. Aku siap nanti kalau ketemu Rasulullah ntar bilang gini, anak kemarin kurang sehat, kakek harus dijagain, istri harus diobatin, harus ditanggain, ada sepertinya anak-anak yang perlu dirawat gitu kan. Maka membuat 1001 alasan, sudah semua disiapkan alasan untuk menyampaikan alasan itu kepada baginda Rasulullah. Sampailah datang Rasulullah. Ketika datang dari safarnya, di antara sunnahnya Rasulullah, beliau tidak kembali ke rumah langsung, tapi beliau datang sampailah ke masjid. Wa kana idza qadim min safarin bada'a bil masjid. Rasul ketika datang dari safar maka mulainya dari masjid, tinggal dulu di masjid, beliau wudu dulu, beliau sholat dulu 2 rakaat dari safarnya. Habis itu duduk bersama orang-orang gitu. Falamma fa'ala dzalik ja'ahum mukhlafun. Maka ketika sedang duduk gitu, maka orang-orang pun datang minta pada Rasul, ya Rasulullah mohon maaf ya Rasulullah, nggak bisa hadir ya Rasulullah, itu lagi ngurusin anak-anak tetangga, ya Rasul aku masih ngurusin, bapakku aku masih ngurusin, ibuku yang sudah sepuh, aku punya banyak alasan. Semua menyampaikan alasan satu persatu. Dan diriwayatkan dalam kisah itu wakanu bid'atan wasamiyani rajulan. Ada sekitar 80 orang lebih yang lapor untuk tidak ikut dan minta maaf kepada Rasulullah. Sedangkan mereka sebenarnya nggak punya alasan itu dan alasan itu hanya dibuat-buat saja. Sampai datanglah kesempatannya saat Rasulullah ketika itu menyampaikan ya sudah, ketika mereka menyampaikan alasan itu ya sudah. Semoga Allah mengampuni kalian dan aku serahkan hati kalian, apa yang tertanam dalam hati kalian kepada Allah. Bahasanya Rasulullah nggak tahu tentang suara hati kalian dan Rasulullah hanya mengatakan bahwa semoga Allah mengampuni kalian. Next. Nah, ketika 80 orang itu telah menyampaikan alasannya, datanglah salamlah sahabat Ka'ab bin Malik. Salam tu alaihi tabassamul mukhtar. Ketika sahabat Ka'ab bin Malik mengatakan salam, maka beliau pun Rasulullah senyum dengan senyuman mukhtab, senyuman marah. Saya nggak ngebayang gitu ya. Biasanya Rasul masih memendam kemarahan, tapi tertampak di dalam wajahnya bahwa Rasul sedang marah, sedang tidak suka dengan sahabat Ka'ab bin Malik, kecewa dengan sahabatnya ini. Kenapa beliau nggak ikut? Harusnya selevel Ka'ab bin Malik tidak melakukan hal itu. Kalau yang melakukan itu adalah para pengkhianat, para munafikin, it's okay. Tapi kalau selevel Ka'ab bin Malik dia tidak ikut berperang, itu nggak layak. Maka Rasul masih memaksakan diri untuk tersenyum, tapi senyumnya senyum marah. Saya nggak ngebayang, ini yang diceritakan oleh sahabat Ka'ab bin Malik. Dan beliau mengatakan, Rasul mengatakan, ta'al, sini, wahai Ka'ab bin Malik. Faji itu amsyah tajalas tubaini idai. Maka kata sahabat Ka'ab bin Malik, aku duduk bersama Rasulullah dan sampai aku di depan Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, ma khallafak. Alam takun qadib ta'ada dahrak. Bukan, kenapa kamu nggak ikut? Bukankah kamu sudah bersiap-siap? Maka sahabat Ka'ab mengatakan, kul tuh ya Rasulullah. Aku mengatakan, hei Rasulullah. Beliau menyatakan semua dustanya, semua alasannya yang sudah disiapkan tadi 1001 alasan itu untuk disampaikan kepada Rasulullah, semua udah sirna. Ketemu Rasul langsung hilang. Gak ada niatan lagi untuk berdusta, gak ada niatan lagi buat ngeles, membuat alasan-alasan, gak ada. Dan beliau mengatakan, ini wallah, demi Allah, lau jalas tu inda khairik, andai saja aku duduk selain dari dirimu ya Rasulullah, dari seluruh penduduk bumi ini, la ra'aitu anni sa'khruj min sakhratika bi udhr.
engkau akan mendapatiku ya Rasulullah, aku akan keluar dari kemurkaanmu, dari kemarahanmu, gitu ya, dengan alasan-alasan yang aku ucapkan. Wal qat'ati itu jadalan. Aku orangnya pintar untuk berdebat ya Rasulullah. Aku bisa membuat 1001 alasan. Aku orangnya cerdas ya Rasulullah. Walakinni Allah walaqad alimtu la in haddastu kal yawm hadisan katibin tardu bihi anis la yushikun Allah ayyuskhitaka aliyya. Andai saja, tapi beda lagi urusannya dengan Allah. Andai saja hari ini aku bisa membuat engkau ikhna, aku bisa membuat engkau bahagia, aku bisa membuat engkau memaafkanku ya Rasulullah, tapi belum tentu Allah. Dan suatu hari bisa jadi Allah menampakkan kedustaanku. Dan aku ya Rasulullah, aku tidak punya alasan apapun untuk aku ucapkan di hadapanmu. Next. Oke. Okay. Ayat sekali kayak hadis yang bisa kita jitu alaiya. Ya Rasulullah, aku tidak punya kecuali ucapan-ucapan yang jujur yang ingin aku ucapkan. Innil arju fi afallah. Aku hanya berharap aku mendapatkan ampunan dari Allah. Walau wallahi maka nalimin uzar, dan aku demi Allah ya Rasulullah, aku nggak punya alasan apapun. Wallahi ma kuntu qatun aku wala aisarum min hina takhallaftu anka. Dan aku dalam kondisi yang paling prima ya Rasulullah, aku dalam kondisi keuangan perekonomian paling bagus, badan sedang sehat-sehatnya Rasulullah, hanya aku memang tidak bisa berangkat. Aku nggak berangkat mudah ya Rasulullah. Aku nggak punya alasan apapun. Next, bagaimana respon Rasulullah ketika mendengarkan ucapan ini? Ternyata Rasul mengatakan, amma hadza faqad sodak. Adapun yang ini dia telah berbuat jujur. Maka apa respon dari jujur itu? Dulu apresiasi. Rasul mengapresiasi kejujurannya. Fakum hatta yakdiyallahu fiik. Tapi kejujuran tadi, gitu ya, kejujuran dengan kesalahan yang ada, Rasulullah apresiasi kejujurannya. Tapi untuk masalah hukuman, fakum, maka berdirilah engkau hatta yakdiyallahu fiik. Tunggu sampai Allah memberikan keputusan atas dirimu. Jadi Rasulullah hanya memberikan apresiasi kejujurannya, tapi untuk sanksinya diserahkan langsung pada Allah. Gitu. Apa yang terjadi saat itu selanjutnya? Next, boleh. Maka para tokoh Bani Salimah, kaumnya sahabat Ka'ab itu mencela kejujurannya. Wake up, ente kan gak pernah berbuat dosa. Katanya. Kali-kali bohong dikit juga gak apa-apa. Yang penting Rasul gak marah untuk dirimu. Semua mencelanya. Kenapa ente ngambil sikap itu? Ada 80 orang yang melakukan, minta maaf sama Rasulullah. Dan Rasulullah memaafkannya. Ya sudah gitu. Coba ente ngomong, ente gini-gini. Maka dia dicela hampir seluruh orang yang ada di situ dari kaum Bani Salimah. Bani Salimah itu kaumnya sahabat Ka'ab bin Malik. Ente malu-maluin kaum sebagainya gitu kan. Maka, aduh, semua mencela aku ya. Kayak pilihan bahasa suara netizen tidak sesuai dengan suara hati kita gitu kan. Kita sudah mau pengen jujur, netizen bilang, "Oh, jangan jujur" gitu misalkan. Ternyata suara kita beda dengan suara hati netizen gitu kan. Maka belum hampir saja sahabat Ka'ab bin Malik mundur lagi, bilang mundur, "Rasulullah, saya mohon maaf, saya nggak aneh ingetan satu hal. Iya Rasul, aku punya uzurnya apa? Oh, aku menjagain bapak." Hampir saya belum kembali lagi untuk melakukan sebuah alasan. Tapi sebelum itu, belum mempertanyakan pada faqalu li wallahi ma'alimna kunta aznab wallahi ma zalu yu'adimunani, sampai mereka itu mencela sahabat Ka'ab bin Malik gitu kan, dan belum sampai satu titik belum mau mundur. Boleh next? Mundur untuk melakukan alasan pada Rasulullah. Tapi sebelum dia mundur, udah hampir-hampir mau kembali untuk menyampaikan kepada Rasulullah, belum bertanya kepada sahabat yang lain, halak ya hadza ma'iyahad, apakah ada orang yang melakukan hal yang sama seperti aku lakukan selain diriku? Ternyata jawabannya qalu na'am, mereka mengatakan ya. Lakihum ma'aka rajulan, ada dua orang laki-laki yang mendapatkan keputusan yang sama seperti dirimu. Siapa itu? Lama rajulan qala, itu adalah Murarah bin Rabi al-Amiri wa Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Dua orang sahabat ini ternyata itu juga mendapatkan sanksi yang sama. Keduanya lebih dahsyat lagi. Keduanya orang soleh yang ikut perang Badar. Orang-orang keren dan orang-orang tokoh banget di antara sahabat, pembesar sahabat, secara umur juga lebih senior. Murarah, Hilal. Kalau Murarah dan Hilal beristiqomah dengan ucapan kejujurannya, aku pun sama. Belum gak jadi mundur lagi. Masya Allah. Maka di sini bagi kita sebagai seorang muslim, kita penting kalau punya tokoh penting itu. Misalkan di Bapak Ibu nggak mudah untuk nggak mudah untuk menahan emosi gitu kan. Maka Bapak Ibu perlu tokoh-tokoh yang menguatkan. Kira-kira siapa ya tokoh yang sangat-sangat kayak adem gitu ya, nggak emosional gitu, tetap kalem sebagainya.
Atau misalkan ibu punya teman-teman yang lain yang menguatkan, yang lain pada pengen balik lagi kartu kreditnya, bahwa udah gunting tuh kartu kredit, ternyata enakan punya kartu kredit gitu kan, gitu kan, pengen mundur lagi, ternyata teman-teman bilang jangan jangan. Kita butuh orang-orang yang seperti itu, seperti sahabat Ka'ab bin Malik ketemu dengan Murrah dan Hilal bin Umayyah gitu. Maka setelah itu ya sudah Bismillah, balik yuk, gak jadi balik. Next. Sampai ternyata datang hukuman, keputusan hukuman. Apa hukumannya? Tadi kan udah jujur, Ustaz. Masa dapat hukuman? Iya. Rasul mengapresiasi kejujurannya. Tetapi setelah hukuman, dia harus gentle. Setiap kesalahan pasti ada sanksinya. Jadi bahasan detox rezeki, jangan kita terlalu, ya Allah aku kan udah tobat, masa sih masih dihukum juga? Itu namanya konsekuensi. Detox dulu, dikeluarin dulu racunnya. Mungkin jadi ngeluarin racun itu nggak enak. Dan itu suatu konsekuensi. Biasanya bapak ibu makan cabai, habis itu bilang kok pedes ya Rasulullah, aku udah baca Bismillah. Ya nggak gitu juga. Maka ketika makan pedas, makan cabai, walaupun udah baca Bismillah, ta'aludzubillah juga misalkan, atau baca Al-Baqarah juga, terus berharap itu cabai berubah jadi manis, nggak gitu hukum alamnya. Ada sunatullah. Maka di antara sunatullah ada dapat sanksi. Sanksinya apa? Seluruh orang yang ada di kota Madinah nggak boleh ngomong dengan 3 orang ini. Kan mereka udah tobat. Iya, ada sanksinya. Maka semua orang gak ada yang ketemu. Bahkan Rasulullah ketika ketemu sahabat Ka'ab bin Malik, Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah diam. Gak balas. Kan hukumnya wajib. Pengecualian. Karena sanksinya langsung dari Allah. Menjawab salah hukumnya wajib itu adalah kaidah umum. Sedangkan sanksi ini adalah kaidah khusus. Yang khusus lebih diutamakan. Kenapa itu hunyuk tidak boleh menjawab salah hanya orang-orang ini saja. Tidak untuk orang yang lain. Maka apa yang terjadi setelah itu gitu ya, sahabat Ka'ab sedihnya luar biasa, beda dengan dua sahabatnya Murarah dan Hilal. Keduanya udah nggak, ketika dapat hukuman ini udah nangis seharian, nggak berani keluar karena udah berasa banget ya Allah dosanya luar biasa, nggak berani ke masjid. Kecuali sahabat Ka'ab bin Malik, di antara 3 itu yang masih berani ke masjid cuman sahabat Ka'ab bin Malik. Dan dulu sengaja ketika sholat, posisinya itu mencari posisi di sebelah kanan Rasulullah. Jadi kalau ada Rasulullah di depan gitu ya, itu ngambil posisi sebelah kanannya. Kenapa? Setelah salam biasanya Rasul menghalitkan wajahnya ke belakang dan yang dilihat adalah orang sebelah kanannya. Maka di situ pengen mencuri-curi pandang. Saya Rasulullah Ka'ab bin Malik. Ternyata Rasul mengalihkan wajahnya. Enggak. Senyum pun enggak. Salam pun dibalas tidak. Fasalam tuh alaihi yang ngucapin salam. Semua orang digituin. Enggak ada satupun yang balas. Kenapa para sahabat langsung enggak mau ngucapin ucapan pada Ka'ab? Apakah mereka marah pada Ka'ab? Tidak. Mereka hanya mentaati perintah Rasulullah dan Allah. Siapa satu titik dulu kalau diacuhkan semua orang, dulu masih ingat ada seorang sahabatnya namanya Abi Qatadah. Itu ada masih sepupunya beliau, orang yang paling dekat dengan beliau, sahabat Ka'ab bin Malik gitu kan. Aku tahu ketemu dengan dirinya, pengennya ada yang satu orang yang masih bisa diajak ngobrol. Mungkin soulmate ini masih mau. Ternyata Abu Qatadah juga sama, beliau terdiam saja. Ketika salam, Assalamualaikum ya Abu Qatadah. Assalamualaikum. Ternyata diam, gak ada jawaban sama sekali. Maka Ka'ab bin Malik marah, ya Abu Qatadah, unshiduka billahi hal ta'lamuni uhibbullah wa rasul. Demi Allah ya Abu Qatadah, tahulah bahwa sesungguhnya aku orang yang cinta terhadap Allah dan Rasulullah. Abu Qatadah diam saja. Karena perintah Rasulullah udah gak boleh digubris sama sekali, diam aja. Maka senang sedih gitu ya. Ya Allah, teman dekatnya pun mencuekin dia, pulang dia. Pulang dalam keadaan sedihnya luar biasa. Next. Dalam keadaan yang sangat sedih seperti itu, ternyata dapat ujian selanjutnya. Semua orang Madinah gak ada yang mau ngajakin ngomong. Diajak ngomong gak ada yang ngebales. Ternyata dapat ujian. Ujiannya apa? Dapat surat dari Raja Khosan. Raja Khosan itu ada yang di sekitar Tabuk, utara lagi. Jadi area Syam gitu ya. Nah di situ Raja Khosan ini yang beragama, dia orang Arab tapi dia mengikuti agama-agama Nasrani. Nah, Raja Khosan menulis dalam suratnya menitipkan untuk sahabat Ka'ab bin Malik, amma ba'du, setelah itu fa inni qad balaghani anna sahibaka qad jafak, aku mendengar sahabatmu atau rasulmu itu telah mengeringkanmu, maksudnya mencuekkanmu, walam yaj'aluka Allah bidaril hawani walam madiya'atin fal haqqu bina nuwasik. Wahai kalau gitu Ka'ab, kalau misalkan semua orang gak ada yang perhatikanmu, gak ada yang mau dengan dirimu, maka datanglah kini, fal haq bina, datanglah kepada kami, nuwasik, kami akan menjamumu.
Ketika dapat surat ini kan luar biasa, ketika semua orang mencuekkan di kota Madinah, ternyata ada harapan di mana? Di Raja Ghassan. Raja Ghassan memberikan kesempatan untuk datang ke sana menjadi tamunya, tamu raja loh. Pasti spesial. Maka ternyata apa yang dikatakan Ka'ab bin Malik ketika yang mendengarkan surat ini, wahada aidan minal bala, dan ini juga bagian dari sebuah musibah. Pertanyaan memtubihat tanur fasajar Tuhan. Maka setelah itu langsung surat itu dibakar dan selesai. Ini penawaran dunia, merusak saja. Next. Sampai di hari yang ke-40, hatta idza madat arba'una lailatan, sampai ke hari 40, datang perintah selanjutnya. Kebayang Bapak Ibu, 40 hari nggak ada yang ngobrol sama sekali, dia tinggal di antara orang-orang itu. Masih mending kalau misalkan nggak ada orang. Ini ada orang dan semua orang mencuekannya, termasuk orang yang paling cintainya di Rasulullah. Benar-benar di detoxnya habis-habisan, dicuekin, dibenci kanan kiri, bahasanya nggak ada yang peduli dengan dirinya. Mungkin ada yang merasakan hal ini ketika amanah banyak gitu ya. Dulu temannya banyak, pas mau minjem kok nggak bisa minjem lagi gitu ya. Gak ada yang mau bantuin gitu, berasa sendirian gitu. Sempit hati dada gitu. Sampai di hari 40 ternyata ujiannya bertambah, detoxnya bertambah. Apa itu? Ya amur ke antazil imratak. Dapat perintah selanjutnya, tinggalkan istrimu. Maka Rasulullah bertanya, "Utalikuha amma afal?" Apakah aku mentalaknya, maksudnya meninggalkan itu atau bagaimana? Enggak. Aku tinggalkan saja, suruh dia kembali kepada orang tuanya, maka beliau sendirian di rumah itu. Maka benar-benar sendiri. Dan beliau nggak tahu berapa hari beliau harus disanksi oleh Allah. Beliau pakai diri sanksi, udah. Kan kalau ketahuan mendingan 90 hari, 100 hari, kan masih kebayang, oh masih berapa hari lagi nih Yusuf. Kan masih bisa menghitung hari. Nah sekarang nggak bisa menghitung hari. Kenapa? Semuanya harus dinikmatinya setiap harinya gitu. Allah, maka ada suara, ada dua sahabat nih, Murarah dan Hilal. Mereka minta izin untuk istrinya tetap tinggal bersama dirinya. Karena mereka sudah sepuh, nggak ada yang bisa ngurusin kecuali dua istrinya itu. Maka aku minta izinlah kepada Rasulullah. Kata sahabat Ka'ab bin Malik, enggak, aku masih bisa mandiri. Aku beda dengan mereka. Mereka mau sepuh, maka minta izin. Kalau aku masih muda, maka aku nggak akan pernah minta izin kepada Rasulullah. Maka setelah itu sudah belum menikmati hari 41, 42, 43, dan selanjutnya. Lanjut. Maka sampai suatu hari ketika hari ke-50, ketika beliau udah nangis-nangis, yang sebelumnya belum masih berani ke masjid, tapi di hari ke-30 itu udah gak berani lagi ke masjid. Hanya beberapa hari awal saja belum berani ke masjid, sampai satu titik beliau udah gak berani lagi, beliau udah nangis saja di rumah, gak bisa ngapa-ngapain lagi. Ternyata di suatu hari, itu kebayang Bapak Ibu, sudah sebulan lebih nggak terdengar nama orang menyebutkan, wahai Ka'ab. Orang terkenal ini, Ka'ab bin Malik, orang kaya dan tokoh gitu ya. Nggak ada satupun orang yang mengatakan, ya Ka'ab. Kenapa? Nggak ada yang boleh ngomong dengan sahabat Ka'ab. Jadi nama ini terdengar asing benar-benar satu bulan itu. Bayang kalau misalkan, ya Ali. Nggak ada orang satupun yang bilang Ali gitu. Karena semua orang diem. Tapi ternyata pagi itu ketika beliau selesai sholat subuh, beliau di rumah saja, nggak berani keluar-keluar lagi. Di rumah juga beliau sholatnya di atas gentengnya, rooftopnya gitu bahasanya. Di situ terdengar, dari situ terdengar bahwa panggilan saya, ya Abshir ya Ka'ab bin Malik, kabar gembira wahai Ka'ab bin Malik, kabar gembira. Berlarian para sahabat dari Masjid Nabawi bergerak menuju ke rumah Ka'ab bin Malik. Oh ya Abshir wahai Ka'ab bin Malik, semua itu. Ka'ab bin Malik gak tahu ini suara apa. Hanya beliau sudah cukup pasti ini adalah suara pembebasan hukuman dari Allah gitu. Maka terus datang sampai mendekat suara itu, ada apa? Tapi dulu udah syukur-syukur dulu, yakin bahwa sesungguhnya karena sebelumnya nggak ada satupun orang yang berani memanggil nama beliau. Baru ini pagi hari ini berani untuk memanggil nama beliau. Next gitu kan. Setelah itu, Rasulullah dulu datang. Ketika datang itu beliau pakai minjem baju orang karena saat itu ketika saking bahagia Ka'ab bin Malik dapatkan kabar bahwa Rasulullah telah menyatakan ayat telah turun, perintah telah turun, beliau udah bebas kembali. Itu baju yang dipakai terus setikain. Karena udah gak punya apa-apa lagi, baju yang dipakai dibuka pasti punya daleman ya. Jubah yang dipakai dikasih sedekahkan kepada orang yang berikan kabar gembira gitu. Nah setelah itu dia minjem baju, setelah minjem baju datang pada Rasulullah. Rasulullah tersenyum mengatakan, Abshir bi khairi yaumin marra 'alaika mundu waladatka ummuk. Hai Ka'ab bin Malik, kabar gembira. Inilah hari terbaik semenjak engkau dilahirkan oleh ibumu. Maka Rasulullah itu perlu mengatakan,
Faqultu amin indika ya Rasulullah amin indillah. Apakah pembebasan ini dari dirimu ya Rasulullah atau dari Allah? Maka Rasul mengatakan la bal min indillah. Tidak, ini adalah dari Allah. Wa dzalika ya Rasulullah inni min taubati an atakhalla min mali sadaqatan ila Allah. Maka setelah itu beliau mengatakan ya Rasulullah bagian dari tobatku karena aku senang banget aku telah terbebas hari ini dengan segala hukuman yang ada ini, aku akan sedekahkan seluruh hartaku untuk Allah. Maka beliau mengatakan la, nggak boleh semuanya, amsik alaika ba'da malik fa huwa khairul lak. Maka boleh engkau mensedekahkan sebagian dan sebagian harus engkau gunakan untuk kebutuhanmu sendiri. Dan beliau mengatakan sahabat kami Malik, inna manajani bisidik. Aku telah terselamatkan karena kejujuran. Wa inna min taubati alla wa haditha illa sidqan. Dengan daripada bentuk tobatku adalah aku tidak akan pernah mengucapkan kecuali yang jujur. Maka semenjak saat itu beliau sangat-sangat jujur, berhati-hati dengan tidak mungkin lagi berdusta. Beliau selalu mengatakan yang jujur. Next. Oke. Dan setelah itu turunlah ayat berbicara tentang tiga sahabat ini. Laqad tabawu 'ala nabi wal muhajirin wal ansar alladziina tabauhu fi sa'atil usrah. Allah telah menerima tobatnya orang-orang yang dari para nabi, muhajirin, ansor, dan orang-orang mengikutinya di masa sulit, di masa yang tidak mudah itu, yaitu ketika perang Tabuk. Kada yazighu qulubu fariqin minhum tsumma taba 'alaihim. Sebagian hati orang-orang itu kan hampir saja mereka condong, hampir saja mereka nggak lurus lagi gitu. Tapi mereka itu tobat, setelah itu tobat kembali. Wa 'ala salasatil ladzina khulifu, dan terhadap tiga orang yang tadi ceritakan Murarah, Hilal dan Ka'b bin Malik gitu ya. Mereka saat itu idza dzaqat 'alaihimul ard. Dunia itu sangat berasa sempit banget karena dia merasa sendirian, gedenya gitu. Bima rahubat, walaupun dunia itu tetap, bumi itu tetap luas gitu ya. Tapi berasa sempit banget. Wa dzaqat 'alaihim anfusuhum, dan hati mereka menjadi sangat-sangat sempit. Wa dzannu alla malja'a minallah illa ilaih, dan mereka meyakini nggak ada tempat untuk lari kecuali kepada Allah. Semata ba'alaihim liyatubu, dan Allah menerima taubat mereka. Inna Allah wa tawwabur rahim. Allah adalah menerima taubat dan maha penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah wa kunu ma'as-shadiqin. Dan beradalah kalian bersama orang-orang yang jujur. Nah, penting. Kita memiliki nanti komunitas-komunitas, kita memiliki orang-orang yang selalu menguatkan, yang mengajak kepada kejujuran. Dan Allah menerima taubatnya. Next. Sebentar kita akan diskusi. Dan lanjutan dari ayat itu sendiri, saya halifuna billahi lakum idzan qalabtum ilaihim litawaritu anhum. Orang-orang itu akan bersumpah, demi Allah ya Rasulullah, kakekku tadi itu kurang sehat gitu. Maka mereka buat alasan 80 orang itu, orang-orang munafik yang 80 orang, mereka buat sumpah-sumpah, mereka buat alasan, dan fa'aridu anhum, maka berpalinglah aku dari mereka, dari 80 orang itu. Dan Allah mengatakan innahum rijsun, mereka ada orang-orang para najis, mereka roh kotoran, kata Allah. Wa ma'wahum jahannam, dan tempat kembali mereka adalah jahannam. Jazaa'an bima kanu yaksibun, balasan atas apa yang mereka lakukan. Yahlifuna lakum litardu anhum. Mereka bersumpah untuk dirimu agar engkau ridho terhadap mereka. Fa in tardu anhum fa innallaha la yardu 'anil qaumil fasikin. Kalaupun misalkan engkau memaafkan mereka, engkau masih meridho dengan mereka, sesungguhnya Allah enggak ridho terhadap orang-orang yang fasik. Masya Allah, andai saja sahabat Ka'b bin Malik tadi kepleset pengen balik lagi buat alasan pada Rasulullah, maka beliau tidak termasuk bagian dari ayat-ayat sebelumnya atau bah tadi yang Allah menerima taubatnya, tapi dia akan termasuk bagian dari orang-orang ini, orang yang mendapatkan neraka jahanam. Pas ayat ini turun, ayat ini kan nggak langsung serta-merta turun, nunggu beberapa saat, tunggu sampai hari ke-50 ternyata ayat itu turun kan, dan menyatakan Allah telah menerima taubat mereka dan dia menjadi taubah khalid. Kalau bahasanya deh, orang yang penuh dengan taubatan, dan setelah itu mereka bersumpah, salah satu sahabat Ka'b bin Malik tidak akan pernah berdusta walaupun dalam keadaan apapun, bahkan dalam keadaan bercanda, dan dia terselamatkan karena kejujurannya. Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin ada yang merasa sempit hatinya, cukup mungkin slide-nya kita diskusi saat ini. Nah, mungkin kita merasakan, ya Allah, ada mungkin di antara Bapak Ibu yang punya persoalan masalah amanah, persoalan ini dan itu, gitu kan, dijauhi oleh keluarga sebagainya. Nikmati ini sebagai detox rezeki.
Ketika Bapak Ibu merasakan bahwa yang benar adalah seperti ini, tidak ngikutin suara mereka bahasanya. Kita udah punya amanah gitu, disupolekan, dikucilkan, gak ada yang mau ngomong. Teman-teman yang dulu deket, yang biasa ditraktir oleh kita, ternyata sekarang gak muncul semuanya, hilang semuanya. Itu bisa jadi memang dari suara hatinya diletakkan oleh Allah SWT untuk tidak mendekat ke kita. Kalau ini kan perintah Allah langsung kan, spesial bahwa mereka gak boleh mendekat kepada sahabat Ibn Malik gitu. Tapi kan iya kayak gitu kadang ketika kita punya persoalan orang-orang menjauh dari kita, maka bayangkanlah hari ini kalau misalkan kita punya persoalan itu mirip sahabat kita yang bernama sahabat Ka'ab bin Malik. Sampai di hari ke-50 beliau tetap menjaga hatinya dari semua perisai rizki. Lu jujur saja, sakit banget, sedih banget, gak punya teman. Sempit kata Rasul, kata Allah. Idza dhaqat alaihim anfusuhum, hati mereka itu benar-benar sempit banget. Kebayang kemana-mana, gak ada satupun yang menyapanya. Diajak ngomong gak ada satupun yang mau nyomong. Bahkan istri yang satu rumah pun disuruh pindah. Allahu Akbar. Dan ternyata pahalanya luar biasa sebagai ikon orang-orang tobat saudara sahabat Ka'ab bin Malik. Dan Allah menjadikannya beliau termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmatnya Allah, yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini misalkan di antara sahabat-sahabat magnet rezeki yang sedang Allah detox, maka nikmati detoxnya. Bayangkan sekarang lagi ngeluarin kotorannya, nikmatin dulu mengeluarkan kotoran itu. Jadi kalau misalkan apapun detoxnya, apakah detoxnya dalam keadaan kurang sehat, sakit gigi itu, sakit gigi detox, bisa jadi gitu ya. Ketika sakit gigi nikmatin di situ, bayangkan kalau misalkan ketika sakit gigi itu yang keluar di situ adalah kotoran-kotoran gitu. Oh, mengampuni dosa-dosanya. Maka hari ini kita yakinkan satu hal bahwa sesungguhnya kita bisa menikmati setiap detox rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, cukup Bapak Ibu. Ada yang tanyakan atau perlu kita diskusikan? Alhamdulillah, Cakung hadir. Jauh sekali Cakungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Karang Pusat, Bangkok, Jambi hadir. Nyanyi sambil ngomong anak saat silakan Ibu. Lagi didongengin. Astagfirullah, bukan dongeng. Lagi diceritain kisah-kisah sahabat. Palembang hadir. SBMR 4593. Oh, ada nomornya ya? Saya nggak tahu. Oke, Hongkong hadir. 4574 hadir. Amplas, Medan. Baik, Kota Baru. Mungkin ada yang mau sharing-sharing tentang detox rezekinya. Makassar hadir. Pandangnya. Baik. Bentar, sambil mungkin dari antara sahabat-sahabat ada yang sedang ngetik, merasakan bagaimana detox rezeki diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Siap kosongkan gelasnya. Maka detox rezeki Bapak Ibu itu seperti yang sampaikan Cak Nun. Sering disampaikan Cak Nun kemarin, Mbah Nun gitu ya, ketika kita bertemu dengan Mbah Nun. Menarik sekali ya, saya hampir bersyukur ketika masuk dalam area tim pimpinan di MR gitu ya. Diajakin ke Jogja, ketemu Mbah Nun. Ada satu hal yang bisa menarik, salah satu di antara ucapannya, kalau misalkan kita punya tamu gitu, kita punya dawah, punya tamu, terus kita pengen mempersembahkan teh terbaik atau mungkin kopi terbaik, ternyata kita dapati gelas kita ternyata sedang kotor. Apakah kita akan tuangkan teh kita itu ke tempat gelas yang kotor itu? Semua jawab sepakat tidak. Ya tidak Mbah, kita pasti akan bersihkannya dulu. Maka pahamilah membersihkannya itu bahasanya. Maka kita akan bersih dulu, kita cuci dulu, baru kita tuangkan. Seperti itulah rezeki Allah. Bahwa ketika rezeki Allah tidak akan pernah turun kepada gelas yang kotor. Maka kalau kotor maka di detox. Allah bersihkan dahulu biar rezeki itu mau masuk ke dalamnya. Nah, jangankan Allah, kita aja kan begitu kan. Ketika kita misalkan pengen minum apa, apakah kita mau dari sesuatu yang kotor? Gak mau. Apalagi Allah yang masir, yang sangat-sangat detail gitu ya. Pasti gak mau juga. Maka nikmati ya Allah, pasti kasih sabun gitu. Bayangin kita gelas kasih sabun itu pahit, jadi kotor gitu. Tapi di situ menghilangkan lemak-lemak kita, menghilangkan perisai-perisai rezeki kita. Ya nikmatin saja. Alhamdulillah ada yang ngebersihin. Kebayang kalau nggak dibersihin, ya rezeki nggak akan pernah datang. Maka proses pembersihan itu pun harus kita syukuri. Mensyukuri proses pembersihan diri. Maka penting bagi kita semuanya untuk menjadikan kita di antara orang yang dapat mendapatkan rezeki yang ajaib gitu ya biasanya. Itu dengan cara apa? Salah satunya di antaranya kita menikmati proses detox rezeki kita.
Wallahu a'lam bishawab. Kalau kurang harmonis dengan keluarga, apakah juga detoks rezeki? Kalau saya merasa itu bukan detoks rezeki, Bu. Kalau kurang harmonis bisa jadi memang mungkin hubungan kita yang kurang perlu diperbaiki. Apakah bisa jadi garis kebenaran kita yang terlalu banyak, gitu ya? Kalau nggak harmonis sepertinya bukan deh ya. Kalau misalkan sedang kurang sehat, yang kita tidak bisa hindari gitu ya. Kalau masih bisa dihindari itu masih mungkin bisa mengatakan uh, ya bukan detox rezeki. Maka kalau misalkan gini harmonis dengan keluarga gitu. Coba deh, setahu saya solusi yang paling banyak dipakai dalam keharmonisan keluarga itu adalah garis kebenaran. Kalau garis kebenaran kita sedang tebel-tebelnya, maka persoalan itu akan semakin runyam, semakin panjang. Ya, setelah untuk menguatkan dari kita tersebut, gunakan jurus satu pertama adalah garis kebenaran, yang kedua gunakan garpu tala, minta petunjuk sama Allah. Yang ketiga terumbu karang. Kan dia lagi nyebelin, Ustaz, masa kasih terumbu karang? Enggak, udah terumbu karang aja. Udah pokoknya lagi nyebelin, Ustaz, udah terumbu karang. Bagaimana Rasulullah membuat terumbu karang gitu yang terbaik, memberikan sesuatu yang terbaik kepada pengemis Yahudi buta yang setiap hari mencaci maki beliau, dan setiap hari pula Rasulullah itu selalu menyuapi si Yahudi buta ini sampai suatu ketika Rasulullah meninggal, maka gak ada lagi menyuapinya. Bingung si Yahudi, kok gak ada yang menyuapi. Oh, setelah disuapin itu dia kasih nasihat, Yahudi merasa lagi ngasih kebaikan. Nasihatnya apa? Iya kau Muhammad, aku telah kau dengan Muhammad. Dia itu gila, dia penyihir. Yang digituin itu adalah Rasulullah sendiri gitu. Dan Rasulullah damai-damai aja gitu. Tapi Masya Allah rezekinya adalah ternyata si Yahudi nanti akan masuk Islam, mau jadi Muslim ketika sudah meninggal. Baru dia ternyata yang menyuapi tiap hari, yang dia celah itu adalah orang yang menyuapinya setiap hari. Goalnya kan bukan kalau Rasul mau memfatwa sesat, langsung memfatwa neraka jahanam, beres itu sebenarnya. Ya udah ya Allah, nggak tahu balas untung nanti gitu ya, balas budi nggak tahu, udah nanti neraka jahanam selesai sebenarnya. Tapi bukan itu sifatnya Rasulullah, ingin semua orang masuk surga sebisa mungkin sebanyak mungkin. Gitu. Maka goalnya di dalam rumah tangga juga kita gak pengen kan selesai dengan pasangan kita, pengennya karena sesurga, bahagia sesurga gitu kan. Maka yang dijalankan adalah bagaimana membuat goal bersama masuk surga bersama dengan pasangan kita. Jadi coba tidak memahami itu sebagai detox rezeki. Kalau memahami detox rezeki ya udah menikmati itu kan. Jadi menikmati perselisihan dengan pasangan. Ya udah kita lanjut aja mas ini detox rezeki. Kok kita belum damai-damai ya, emang belum waktunya gitu. Jadi kita akan saling pasar satu sama lain. Jadi kalau itu lihatnya adalah yuk kita kuatkan lagi garis kebenaran, terumbu karang dan garpu talanya. Kira-kira seperti itu. Kayak Ustaz mau tanya, teman-teman yang suaminya melakukan zina, apakah itu juga bagian dari detox rezeki sang istri? No. Detox rezeki itu kalau ujian dari sang istri ya, gitu ya. Itu bagian dari ujian. Detox rezeki gini, yuk kita coba usul dulu kembali. Bedakan antara detox rezeki dengan apa namanya product of candy. Paradox of Candy nanti akan bisa yang buat ini menghakimi itu bukan orang lain, tapi hakimnya ada diri sendiri. Apakah hari ini yang kita lakukan, misalkan kita sakit gigi, apakah kita dapat musibah, misalkan dia punya pasangan kok kurang bagus gitu ya, apakah itu detox rezeki atau pre-series detox rezeki atau product of candy, itu nanti yang tahu adalah kalau dia seorang pendosa, misalkan istrinya juga kurang bagus akhlaknya gitu kan, maka boleh dia mengatakan itu adalah detox rezeki. Tapi dia nggak bagus terus dapat hukuman lagi dari Allah gitu. Berarti detox rezeki itu kayaknya dapat sanksi dari Allah. Tapi kalau paradox of candy adalah dia udah baik nih, kok masih dapat musibah ya? Itu kan ustadz, dia kan orang baik, rajin membantu orang lain. Musibahnya bertubi-tubi ya. Maka yang seperti itu disebut sebagai paradox of candy. Yakin setelah musibah itu, pengen ngasih hadiah yang sangat besar. Gitu. Nah, untuk yang tahu apakah ini bagian dari produk ataupun yang detox rezeki, maka tanya kepada orang itu, kira-kira pendosa atau tidak gitu. Apakah melakukan preset rezeki yang banyak atau tidak di situ, gitu ya. Jadi tidak dikit-dikit semua langsung dimasukkan pada detox rezeki. Karena kalau dimasukkan ke detox rezeki itu positif loh ya, detox rezeki. Jadi takutnya nanti ya udah terima aja gitu. Enggak sesimpel itu. Ketika ini kita ikhtiarkan dulu bagaimana itu tidak terjadi. Bisa jadi Bapak Ibu, kenapa pasangan itu berzina sebagainya. Nauzubillah ya. Saya tidak ingin mengatakan bahwa dia yang melakukan perzinahan itu benar, tidak. Itu nauzubillah itu dosa besar.
Tapi jangan sampai kita bagi pasangan, misalkan kita sebagai istrinya gitu kan langsung mengatakan, ente sih gitu kan nggak bisa menjaga mata. Tapi kalau bagi orang MR harusnya adalah dia melihat bahwa ke dalam dirinya sendiri bukan untuk memblame orang lain. Cermin ajaib itu buat diri bukan orang lain. Maka bisa jadi dicek kembali. Itu rata-rata orang-orang yang goda di luar itu. Mereka tuh senyumnya indah banget, ramah banget. Ayo mas, gitu misalkan. Mereka segitu yang godanya itu indah gitu. Sedangkan pas sampai di rumah yang muncul ada wajah para istri itu wajah cemberut, wajah mas ini lo belum bayar kontrakan mas, ini lo misalkan ini, pak ini lo anak-anak nih. Yang diucapkan kepada pasangannya semua tentang keluhan dan dia stres. Pas keluar ketemu orang yang tersenyum, bagaimana rasanya? Itu seperti di gurun ketemu oase. Sedangkan oase itu nggak halal bagi dirinya. Saya ingin sampaikan bahwa bisa jadi yaitu dosa dari orang yang melakukan zina tadi itu dosa. Tapi bisa jadi ada efek dari pasangan. Kenapa melakukan hal itu? Maka yang di level manusia adalah saya salah, mungkin saya salah. Ada sesuatu mungkin yang kurang baik yang kita lakukan yang membuat orang lain, bahasanya pasangan kita, sampai dia tergelincir. Bisa jadi juga memang orangnya memang nggak bisa menjaga nafsunya gitu kan, menjaga matanya. Tapi bisa juga karena kita muhasabah diri, mungkin saya yang kayak penampilan kurang bagus. Ketika kita kondangan cantiknya luar biasa, ketika di rumah yang ala kadarnya, kadang juga bau sebagainya, jarang mandi sebagainya. Nah untuk min, maka semuanya langsung harus tadi jurus yang pertama yang sering kita sampaikan itu adalah garis kebenaran itu jadi kunci di dalam berkeluarga. Gitu. Wallahualam bishawab. Saya punya amanah dan piutang Ustadz, insya Allah lagi menjalani detox. Masya Allah mantap. Semoga yang memberikan amanah dimuliakan dibaca. Nah, kalau ini saya sepakat. Saya punya amanah, gitu kan, saya pernah melakukan suatu kesalahan, gitu kan. Terus efeknya adalah orang yang misalkan nagihnya dengan suara-suara yang sangat-sangat kasar, gitu kan. Mungkin sebutan kebun binatang sudah terucap semuanya, gitu kan. Mungkin bisa jadi sampai yang punya amanah, yang piutang itu memberikan utang sampai ke pakai mic masjid, wahai bapak pulan, ente punya utang belum dibayar-bayar gitu kan. Sampai semua orang tahu bahwa kita ada dihinakan banget lah, terhina banget. Terus mengatakan saya detox rezeki. Ya, ketika itu menjadikan detox rezeki, ya saya sepakat itu dan nikmati itu dulu. Ketika direndahkan serendah-rendahnya yang penting, bukan Allah yang merendahkan kita. Direndahkan manusia, enggak apa-apa. Ada seorang nabi mulia, namanya Nabi Yusuf, dimasukkan ke dalam penjara, terfitnah karena menggoda seorang wanita. Gantengnya orangnya luar biasa. Semua orang mencelanya bahasanya saat itu adalah para pimpinan mencelanya. Tapi yang penting gak ingin celah adalah beres. Bapak ibu itu bukan selevel Nabi Yusuf, jauh sekali. Tapi kalau dicela manusia, ya udah nikmatin aja. Nabi Yusuf yang lebih muda daripada kita, damai-damai aja. Bahkan belum mau mulai dakwahnya, tim dakwah nomor 1 Nabi Yusuf adalah para tawanan-tawanan perang, tawanan-tawanan politik saat itu, yang musuh-musuh negara, tawanan penjara yang paling ekstrim, biasanya Nusa Kambangannya Mesir gitu ya, itu adalah temannya Nabi Yusuf gitu. Dan ternyata kalau mereka yang tobatos yang menjadi pimpinan-pimpinan dalam pasukan dakwah Nabi Yusuf. Maka nikmati, semoga dan Masya Allah muliakan yang dibahagiakan, bahkan orang yang menyakitinya dengan segala lirikan itu, semoga Allah muliakan dan bahagiakan. Wah, ini orang-orang keren nih. Hanya orang yang memiliki kebahagiaan dan kemuliaan lah yang bisa berbagi kemuliaan itu. Kalau yang dimiliki ada kata-kata kotor, maka dia mengucapkan juga kata-kata kotor. Jadi bahasa kita seperti teko. Kalau teko itu isinya kopi, ketika dikeluarkan, keluar kopi. Jadi ketika yang keluar ada kata-kata kotor, memang hati kita ada hati yang kotor. Kalau yang ucapkan kata-kata bersih seperti ibu, Masya Allah, dimuliakan, bahagiakan. Semoga Allah muliakan dan bahagiakan ibu juga. Amin ya rabbal alamin. Ah ya, boleh Bu Reni, Nanda ini bersihkan dulu wadahnya dan nikmati proses pembersihan dari diri. Siap menerima keajaiban. Allahu Akbar. Baik. Tanya Ustaz, kadang lidah ini rasanya seperti terpeleset ketika menceritakan suatu kejadian, terutama perkataan orang. Lupa kata-kata yang tepat, akhirnya dipakai bahasa sendiri. Apakah ini namanya nggak jujur? Baik. Ketika itu tidak diniatkan untuk berdusta atau misalkan dia sengaja memang meriwayatkan kisahnya orang gitu kan. Tapi secara makna kan masih sama kan. Itu boleh. Sebenarnya tidak disebut sebagai tidak jujur. Ya kita level periwayatan kita kan level periwayatan orang awam gitu ya. Nggak bisa, mungkin kita ketika meriwayatkan hadis nggak akan diterima. Tapi periwayatan cerita, sebuah cerita itu masih boleh-boleh saja. Asalkan memang tidak disengaja untuk berdusta atas nama, atas cerita itu. Makanya yang paling hati-hati kadang adalah kita kadang berlebihan.
ketika menceritakan diri gitu ya. Ada sesuatu yang kita tutupi untuk menunjukkan bahwa kita keren banget, itu yang perlu dihati-hatiin. Nanti ada namanya sum'ah gitu, pengen dipuji dengan mereka mendengarkan kebaikan dari kita. Oh ini orang keren banget gitu, itu namanya sum'ah. Kalau ria kan pengen dilihat bagus, kalau sum'ah itu pengen didengar sebagai orang yang bagus. Hati-hati begitu. Oke, Ustadz, apakah belum punya keturunan itu juga detox yang buat saya dan suami? Saya pikir tidak. Tergantung Ibu ya. Dan saya kalau misalkan pernah ada sebuah dosa besar gitu misalkan, alhamdulillah, dan ternyata diberikan tidak memiliki keturunan, itu maka disebut detox rezeki. Kalau yang di sini bisa jadi adalah Allah titipkan kebahagiaan itu lewat jalur lain, bisa jadi saat ini nikmatin aja, itu yakinkan itu bagus permain saja. Kalau detox rezeki itu ada tahu kita ini sanksi lagi dihukum sama Allah. Karena kita nggak perlu, bahasanya jangan terlalu sampai semua itu detox rezeki, semua detox rezeki, punya masalah detox rezeki, ban kompas detox rezeki. Maka kita akan menjadi orang pesimis. Harus diimbangkan antara detox rezeki dengan paradox of candy. Kalau kita pede banget semua ada paradox of candy, dapat musibah ini paradox of candy, kita ahli maksiat paradox of candy gitu kan, kita akan menjadi orang sombong. Yang terbaik adalah orang yang di posisi di tengah-tengah, ketika kadang kita berdetox rezeki, kita mempercayai rezeki. Pasti kita tahu Allah itu memang maha menghukum, sanksi itu dahsyat gitu ya. Tapi kita juga memahami satu hal bahwa Allah juga maha rahman dan maha rahim. Jadi kalau tidak punya keturunan, saran saya gitu ya, kalau misalkan memang tidak memiliki dosa besar yang mengconnecting dengan itu khususnya gitu ya, maka yakinlah itu bagian dari paradox of candy. Mungkin kebahagiaan itu tidak dilewatkan dari keturunan, tapi bisa jadi lewat dari punya suami yang soleh, punya istri yang solehah, bertemu di surga yang Subhanahu wa taala. Itu juga bagian dari nikmat. Tuh. Maka bersyukur juga di antara kita, misalkan kita nggak punya keturunan, itu kebayang kalau tetangga kita punya keturunan 5, 4 sudah di penjara, 1 hampir masuk karena narkoba misalkan, gitu kan. Maka kita bersyukur, alhamdulillah ya gak punya keturunan gitu. Keturunan yang kayak gitu ya, yang nanti ketika di akhirat bisa jadi mereka yang menuntut kita, membuat kita yang semakin gak mudah untuk masuk surga. Maka ya kita syukurin saja bahwa semua yang bandingin adalah yang diberikan Allah kepada kita adalah itu adalah yang terbaik. Kita meyakini satu hal itu. Boleh nggak setiap hari kita berdoa biar punya keturunan? Ya sangat boleh dan sangat-sangat dibolehkan. Umurnya Nabi Ibrahim sampai 86 tahun terus berdoa. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Yang belum punya keturunan, salah satu doanya ini, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkanlah pada diriku anak-anak yang soleh. Sampai belum berumur 86 tahun baru dapat keturunan yang pertama, Nabi Ismail. Ntar 99 tahun keturunan kedua Nabi Ishak. Yang sepuh masih doa terus gitu. Ini boleh silakan. Tapi nggak dikit-dikit, semua adalah apa namanya, detoxers gitu ya. Bismillah Ibu, dan terus. Kalaupun misalkan mentok tidak sampai nggak punya keturunan, maka di antara sunnah yang lain itu adalah sunnahnya Ibunda Asia. Ibunda Asia itu siapa? Istri dari Fir'aun, belum nggak punya keturunan. Tapi apa yang beliau lakukan? Beliau merawat keturunan orang lain. Yang dirawat adalah Nabi Musa. Maka silahkan Bapak Ibu khususnya mengambil 4 tokoh wanita ini. Satu, Ibunda Asia, istri suaminya naudzubillah min dzalik, itu Firaun, dan gak punya keturunan. Ibunda Maryam gitu kan, belum gak punya suami. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu kok aduh, misalkan ibu udah punya umur 40, aduh kok belum punya pasangan gitu kan, nggak apa-apa, masih ada toladannya, ahli syurga, pimpinan ahli syurga. Ibu namanya siapa? Ibunda Maryam. Suaminya siapa? Keren lagi nanti. Suaminya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasangan yang dahsyat. Ketiga, Ibunda Khadijah. Gitu. Ini impian semua orang. Orang yang solehah, cantik, baik hati, punya suami yang sangat baik, itu Rasulullah. Nanti juga punya keturunan-keturunan yang baik, dan yang keempat adalah Ibunda Fatimah. Gitu. Kalau Ibunda Fatimah ini luar biasa hebatnya, hanya tantangan beliau adalah secara perekonomian beliau sangat-sangat pas-pasan. Kalau Ibunda Khadijah ini berkecukupan, tapi perjuangannya luar biasa. Jadi kita mencocokkan saja, wah kok saya belum punya keturunan, oh mungkin jalur surga saya seperti Bunda Asia, belum punya keturunan, dan kalau pada kesempatan yuk menjadikanlah ibu menjadi wali asuh, misalkan ada ngasuh anak orang. Ngasuh anak orang itu tidak harus dibawa anak itu ke rumah. Misalkan ibu di pesantren, pesantren ada nggak duafa di sini? Saya pengen merawatnya, saya pengen memberikan sebagai DHK saya untuk menjadi nafkah buat kehidupan seharian dari ananda yatim duafa itu.
oh ada Bu, silakan, maka menjadi walau asih bagi mereka. Seperti sunnahnya Bunda Asia kepada Nabi Musa gitu ya. Silahkan. Oke, suara sinyalnya putus-putus, lancar ya. Baik, Ustadz, suami saya pendengarannya kurang dengar. Apakah detox juga atau kebanyakan makan obat jantung? Baik, kalau memang obat jantung itu tadi dibutuhkan sama suami dan terada efek sampingnya diantaranya menjadi pendengarannya kurang bagus, maka ibu tinggal dihitung kan, mana yang diprioritas. Lebih prioritas saya pikir ya obat jantung, nggak apa-apa, mungkin ada sebagian nikmat yang dikurangi. Maka nikmat yang dikurangi ini semoga bisa menjadi periksa rezeki, bukan ya? Menjadi paradox of candy, bahwa Allah menyiapkan nanti pahala besar atas setiap yang dilakukan. Misalkan nggak bisa dengar dengan jelas, tetap rindu aja sama Allah, pasti akan menjadi pahala yang baik bagi yang mendapatkan ujian itu. Oh, alam biswab. Sekarang Ustaz biasanya baik. Mohon maaf Ustaz, kita merasakan di ini saudara sudah 4 tahun. Saya sudah berusaha melupakan. Tapi ada orang yang nanya, saya bisa suka ngomong juga, gimana ya Ustaz? Maka ibu banyak-banyak baca kisah tentang Nabi Yusuf. Baca surah Nabi Yusuf plus artinya. Kalau bisa penjelasan detailnya. Itu ada filmnya, memang tadi catatan dari Iran memang. Tapi secara film ini keren saya pikir gitu ya. Saya dulu dapat dubbingan yang bahasa Arab, jadi nggak butuh terjemahnya. Dan saya appreciate pada film ini, memang dekat banget. Cuman memang ada sedikit yang kurang bagus gitu. Biasanya toko-toko buku, toko-toko herbal itu pada jualan film itu. Atau kalau nggak baca bukunya saja tentang Nabi Yusuf, beliau didolimin nggak cuma 4 tahun, ibu. Dari kecil sampai umur sekitar 40 tahun, beliau didolimin. Kedolimannya nggak cuma kedoliman misalkan uangnya nggak diambil gitu kan, dipukul, ini hampir dibunuh, dibuang ke sumur, nanti dijual jadi budak belasan tahun, habis itu dimasukin ke penjara belasan tahun, habis itu belum menjadi seorang penguasa. Apa itu kan, la tasriba alaikumul yaum, tidak ada celah bagi kalian, yang dimunculkan adalah kebaikan. Nah, case-nya adalah kan suka tanya ini, ente gimana itu teman-teman kakak yang dolim pada ente balas enggak? Ya, itu urusan sama Allah. Dah, aku udah memaafkan. Bahasa yang ucapkan adalah seperti ucapan Nabi Yusuf. Dan itu juga yang dipakai oleh baginda Rasulullah ketika beliau digolimi di Mekah kan. 14 tahun digolimi bisa-bisa. Di Madinah juga masih diperangin. Perang terakhir dengan orang-orang Quraisy itu ada tahun ke-8, itu Fathu Makkah. Mereka masih menganggap pedangnya untuk Fathu Makkah. Tapi ketika Fathu Makkah itu Rasulullah sudah bisa memimpin mereka, bahasanya bisa memenggal semua kepala orang Mekah juga bisa gitu kan. Apa yang diucapkan Rasulullah belum mengucapkan la tasriba alaikum al-yawm. Aku luka makola Yusuf li ikhwati. Aku ucapkan seperti ucapan Yusuf kepada saudara-saudaranya. La tasriba alaikum al-yawm. Tidak ada celaan kalian. Maka ketika kita banyak input kisah-kisah tentang orang-orang keren seperti Nabi Yusuf, nanti yang keluar juga kisah-kisah Yusuf gitu. Ucapan-ucapan Nabi Yusuf gitu. Sama seperti Bunda Aisyah ketika terfitnah. Ketika juga terfitnah kan dulu diceritakan beliau berzina dengan Sofwan bin Al-Mu'attal karena malam-malam berduaan, karena ketinggalan rombongan. Sudah dijelasin, enggak, aku cuma ketinggalan rombongan, Sofwan bin Al-Mu'attal yang nemuin bahasanya gitu. Daripada ketinggalan, udah temuin. Gitu. Habis itu ternyata pagi-pagi pas diserahkan, begitu kan dikembalikan pada pasukan, loh orang mengatakan, ente ngapain berduaan nih Bunda Aisyah gitu. Maka tersebarlah berita bahwa beliau tadi ada perselingkuhan dengan Sofwan bin Al-Mu'attal. Udah dijelasin, nggak apa, bahasanya nggak diterima gitu bahasa penjelasan itu. Ya sudah, belum mengucapkan ashku husni basi wa husni ilallah. Aku ucapkan, aku keluhkan semua kesusahan dan kesedihanku kepada Allah. Kenapa belum mengucapkan itu? Itu ada ucapan Nabi Yakub ketika kehilangan Nabi Yusuf. Nggak cuma itu. Setelah Nabi Yusuf hilang, cintanya berubah ke Binyamin, turun kepada Binyamin, adiknya Nabi Yusuf. Nabi Binyamin juga hilang. Ya sudah, beliau udah pasrah bisa-bisa, belum mengucapkan ucapan itu. Asbasti wa husnilallah. Aku lampaikan semua kesedihanku dan bebanku kepada Allah. Nah, itu juga nanti yang akan diucapkan Ibu Aisyah ketika beban tidak mudah lagi. Asbasti wa husnilallah. Nah, apa yang Ibu baca, apa yang Ibu dengarkan akan menjadikan sikap dari Ibu. Jadi kalau misalkan dia muncul suka baca tentang entertainment misalkan, alhamdulillah gitu ya, ya nanti munculnya juga gitu, aku digolimin sebagainya, kata-katanya pun bahkan akan jadi milik gitu.
Maka ketika baca Quran atau kisah-kisah keren, itu insya Allah akan jadi catatan baik nanti buat ucapan-ucapan kita. Allah alam bisawab. Oh ya, saya paham detox rezeki itu kita melakukan kesalahan sehingga Allah kasih detox rezeki. Ya, sepak. Bahasa ibu, Kodaro kok minum makan sesuatu yang gak bagus, misalkan ada racun. Detox rezeki itu ada mengeluarkan racunnya. Apa yang terjadi? Muntah, sebagainya. Dikasih makanan yang biar kita muntah. Tapi pas muntah itu kan racunnya ikut keluar. Nah, itu namanya detox rezeki. Ya, kalau kasih ujian, cobaan itu namanya produk ini. Sepakat. Baik, cukup ya Bapak Ibu. Semoga berikan, amin, saat diberikan kesehatan terus, amin ya rabbal alamin. Surat Yusuf baca sama artinya. Ya, sepakat, silakan. Khususnya ketika urusan dengan keluarganya. Kisah Yusuf itu tidak semuanya kok, sebagian cuma tentang sampai titik beliau menjadi seorang raja dan ya bundanya gitu kan, Nabi Yakub dan keluarganya sujud kepada beliau, penghormatan kepada Nabi Yusuf. Sampai itu aja. Nanti selanjutnya kan kisah-kisah yang lain. Oke, maka Bapak Ibu silakan kita, kalau satu saran saya bagi Ibu ya, agar kita bisa lebih lepas, kita lebih plong hidupnya, lebih mudah untuk menahan diri agar tidak dikit-dikit meledak, dikit-dikit marah, itu baca surat Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sekitar sebulanan yang lalu saya mendengarkan ini dari kisah Kiai Surya Sati, salah murabbi saya dulu almarhum. Saya dengarkan lagi YouTube, oh masya Allah itu ngejelek banget dan itu cukup berefek baik agar lebih bisa menahan diri dari emosi gitu ya. Alam nasyrah, bukankah kami telah lapangkan dadamu? Besok kami angkat bebanmu. Jadi kalau punya persoalan, kita punya permasalahan, tapi kita nggak punya beban sama sekali pundak kita, dan kita lagi plong ini dan aja sebenarnya. Karena persoalan itu lebih besar, karena kita datangnya di sumpah, kita punya banyak persoalan, maka singgol dikit bacok. Tapi kalau misalkan kita lagi bahagia, singgol dikit, singgol lagi, gitu bilang. Itu saja Bapak Ibu ya, semoga ada manfaatnya, dan sampai jumpa di pekan selanjutnya. Mohon maaf segala khilafan dan kesalahan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu sama dan terhubung.